dan kita bisa cek di 21 Oktober jam 21.46 ya, jam 9 malam mau ke jam 10 sudah diberikan ralat redaksi. Artinya perubahan di website Bahasa Indonesia ini terjadi antara 10 Oktober 2022 sampai 21 Oktober 2022. Nah, perubahannya ada di range tanggal ini. Lalu kita cek link yang untuk versi bahasa Inggrisnya ya. Yang kata Pak Roy Suryo itu lupa untuk perubahannya. Jadi kita ingat-ingat dulu. Yang ini ada perubahan di 2022 Oktober ya. Bulan Oktober 2022. Nah, kita cek yang bagian Inggrisnya. Oke, bahasa Inggris itu sendiri ada perubahan di 2020, 2022, 2023, 2024 dan ya 2024 ya. Terakhir perubahan ada 2024. Pertama kita cek yang 2020. Ada di September 2020. Oke. Di sini banyak sekali karakter-karakter ilegal ya. Ini nggak tahu kenapa sekelas UGM jelek banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, 2020 masih sama ya. Terakhir Wave Haji Astuti. Yang ini masih sama. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oh ya, tadi kan ada perubahan di 2022-nya ya, yang Oktober. Nah, di November kita bisa cek 22 November 2022 versi bahasa Inggrisnya apakah ada perubahan. Dan terlihat ya, di sini belum ada ralat redaksi. Dan inilah yang disebutkan oleh Pak Roy Suryo. UGM itu lupa mengubah versi bahasa Inggrisnya. Yang tadi yang ralat redaksi ini adalah Oktober 2022, tetapi ini sudah November. Ini November 2022. Di sini bisa kalian lihat di pojokan itu belum ada perubahan. Oke, kita cek lagi ya. Sebenarnya editorial corrections ini keluar tanggal berapa sih? Kita langsung meloncat ke 2024 aja. 2023. Ada di bulan Juni, kita cek lagi. Oke, di Juni 2023 pun belum ada ya. Belum ada perubahan dari konten berita ini, konten news ini. Kita geser ke ini udah masuk 21 Juni 2024 ya, dimana websitenya pun sudah update, baru dikasih editorial corrections. Nah, editorial corrections ini terrekam berubah tanggal 21 Juni 2024 ya. Berarti di sini ada ketidaksesuaian selama 2 tahun antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya versi website UGM. Oh ya, ini keributan ini itu keributan sebelum ini ya, ijazah yang sekarang ya. Ini keributan masih zaman Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi di dalam ini gua ambil dari sumber Tempo. Gugatan yang dilakukan Bambang Trimulyono pada Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat. Oke, ini sangat sejalan banget ya. Ini sangat sejalan banget gugatan Bambang Tri di Oktober 2022 dengan perubahan website ini, website sejarah Profesor Ahmad Sumitro ya. Ini 21 Oktober 2022 tiba-tiba ada ralat redaksi. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo bahwa UGM itu mengubah sejarah mereka sendiri. Di sini tentunya yang harus melakukan klarifikasi adalah pihak UGM itu. Jangan berkelit-kelit, jangan membela satu orang, karena kampus ini adalah kampus rakyat, dan tunjukkan integritas ilmiah Anda, tunjukkan transparansi, dan tunjukkan keseriusan Anda dalam menangani kasus ini, wahai petinggi UGM. Ini surat terbuka buat Anda. Seharusnya di sini UGM menjadi sebuah titik terang akan kasus. Sepenggal ya, catatan dan juga sebuah penjelasan dari seorang
ya pengamat ya, kalau saya sampaikan sebagai peneliti juga, pengamat juga dari publik ya, yang menyampaikan informasi bagaimana sih dalam dunia digital ini ada namanya jejak digital. Untuk itu tentu untuk melakukan penyelidikan, investigasi, penyidikan, tentu dibutuhkan pula salah satu pemikiran dan program yang bisa digunakan untuk menyelidiki sebuah dokumen itu apakah sudah pernah dirubah, ya, kapan dirubahnya. Karena setiap kejadian itu kan, kalau orang-orang yang cerdas atau pandai, kalau kalangan terpelajar lah, tentu setiap ada perubahan dia harus persiapkan perubahan itu sebagai pendukung. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, ada beberapa perubahan yang mengiringi satu dokumen atau satu catatan atau mungkin satu undang-undang konstitusi itu. Nah, ini bisa menjadi kalau di dalam hukum itu ya, ada alibi. Jadi ada pemikiran atau ada niat kan gitu. Ada niat untuk melakukan sebuah tujuan atau target dari sesuatu yang ingin mereka lakukan. Itu seperti itu para pemirsa. Mudah-mudahan ini nanti membantu ya. Untuk lebih jauhnya lagi akan kita bahas nanti di lain kesempatan. Baik, terima kasih untuk menyimak selalu konten-konten yang edukasi, ya, informatif, edukatif dari Suaranya Operasan Channel.